Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Puji Tuhan, saat ini kita telah dibangunkan dengan tubuh yang sehat, fisik yang kuat, tentunya berlimpah dengan sukacita kebahagiaan di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan di pagi yang indah ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum itu saya mengajak kita untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas anugerah dan penyertaan-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami di pagi yang indah ini. Tentunya dengan tubuh yang sehat, fisik yang kuat, serta berlimpah dengan sukacita kebahagiaan di dalam Tuhan. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu yang hidup ini. Kami mohon oleh pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami dimampukan. Berilah kami hikmat di dalamnya, untuk kami memahami dan mengerti akan maksud firman Tuhan, serta mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon di dalam doa. Amin. Sahabat BSJD yang kukasihi dan juga yang diberkati Tuhan, nas kita di pagi yang indah ini yaitu di dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Pelajaran dari Pekerjaan Tukang Priuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang priuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang priuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Amin. Sahabat BSJD yang kukasihi dan juga yang diberkati Tuhan, dari nas yang telah saya baca bagi kita sekalian dalam perenungan pagi ini, saya mengangkat tema yang berjudul bejana. Sahabat BCD yang kukasihi dan juga yang diberkati Tuhan, ketika kita berbicara tentang bejana, bejana adalah sebuah benda yang terbuat dari tanah liat, yang dibentuk oleh seorang yang ahli di bidangnya, sehingga menghasilkan sebuah tempayan yang indah dan dapat dipergunakan untuk menyimpan berbagai macam hal, yaitu seperti beras, air, dan sebagainya. Demikian pula di dalam nas kita saat ini, di mana Allah juga mampu untuk bertindak seperti halnya tukang priuk yang mampu dan ahli dalam mengolah tanah liat itu, sehingga dapat menjadi sebuah bejana. Demikian pula halnya dengan bangsa Israel di hadapan Tuhan. Allah pun mampu bertindak di dalam kehidupan mereka. Ini juga menjadi gambaran bagi kita secara rohani, ibu bapa, saudara-saudari sekalian, bahwa Tuhan sesungguhnya sangat mampu untuk menjadikan kita menjadi bejana yang indah, bejana yang mulia, bejana yang orang lain akan mengaguminya. Akan tetapi, apakah akan menjadi seperti itu? Semuanya tergantung dari sikap dan kerelaan hati kita. Apakah kita mau untuk dibentuk, mau untuk diproses, untuk menjadi bejana yang indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu, hal yang utama yang harus kita miliki dan kita tekuni yaitu yang pertama,
milikilah akan kerelaan hati untuk dibentuk. Sahabat BSJD yang kukasihi dan juga yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan izinkan setiap penderitaan, pergumulan itu datang di dalam kehidupan kita, tentunya bukan berarti bahwa Allah tidak mempedulikan kehidupan kita. Bukan berarti bahwa Allah tidak mengasihi kita. Sebab Allah mengizinkan segala sesuatu itu terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Dia ingin membentuk, mendewasakan, dan memurnikan akan kualitas hidup kita, sehingga menjadi layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, jikalau kita ingin menjadi bejana yang indah, berharga, dan mulia di mata Tuhan, maka milikilah kerelaan hati untuk dibentuk. Jangan memberontak, jangan keluar dari rencana Allah di dalam hidupmu dan hidupku. Karena semuanya itu Dia lakukan untuk kebaikan kita. Yang kedua, bejana itu berbicara soal ketaatan. Sebab bejana yang taat adalah bejana yang gampang untuk dibentuk, sehingga menjadi bejana yang indah dan berharga serta berkenan di hadapan Tuhan. Akan tetapi bejana yang selalu mengeraskan hati, bejana yang selalu sulit untuk dibentuk, bejana yang egonya kuat, maka bejana yang seperti itu akan berulang-ulang kali gagal. Andaikan masih bisa dibentuk ulang, tentu hasilnya akan jauh berbeda. Yang ketiga, bejana itu berbicara soal proses. Sahabat BSJD yang kukasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak serta-merta bejana itu langsung jadi. Ada proses yang begitu panjang untuk mencapai bejana yang indah itu. Namun ketika kita mampu untuk bersabar dan setia sampai akhir, maka kita akan menjadi bejana yang indah, yang layak di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, jikalau kita memiliki kerelaan hati untuk dibentuk, memiliki ketaatan untuk menjalaninya, serta memiliki kesabaran dalam proses pembentukan itu, maka kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu bagi kami pada pagi yang indah ini. Biarlah oleh pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami dimampukan untuk menjadi bejana yang indah, bejana yang layak dan berkenan di mata Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap aktivitas kami di dalam naungan lindungan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami, sehingga apa yang kami kerjakan dan kami lakukan juga boleh dijadikan Tuhan berhasil di dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari kuasa iblis setan, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi sanak saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami mohon kiranya Tuhan pulihkan. Yang berduka kiranya Tuhan hiburkan. Yang berbeban berat kiranya Tuhan kuatkan dan berikan kelegaan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan pemeliharaan-Mu bagi kami sampai saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan bersyukur di dalam doa. Haleluya. Amin.